Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran fikih kelas 5 semester 2. Pertemuan ke-1. Pada semester 2 ini kita akan membahas materi tentang kurban. Anak-anak bisa melihat buku paket halaman 43. Salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu adalah melaksanakan kurban pada hari Idul Adha. Berkurban merupakan salah satu ibadah sosial karena berhubungan dengan orang lain, hablum minanas. Selain itu, berkurban adalah salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi nikmat yang amat banyak olehnya. Hal itu sesuai dengan firman Allah surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad dengan nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang sangat besar kepada manusia, sudah seharusnya manusia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Pengertian kurban. Menurut bahasa, korban berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qoruba yaqrabu kurbanan, yang berarti mendekatkan. Menurut istilah, kurban berarti menyembelih binatang kurban, misalnya unta, sapi, atau kambing, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah ibadah haji, hewan kurban sering disebut sebagai udhiyah atau nahar, yakni nama sembelihan, seperti unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari Idul Adha. Oleh sebab itu, hari raya haji sering disebut sebagai Idul Adha atau Yaumu An-Nahr, yang berarti hari raya kurban. B. Sejarah kurban. Sejarah kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Beliau amat terguncang hatinya, pikirannya kalut dan gelisah. Padahal Ismail alaihissalam saat itu adalah putra satu-satunya yang sangat disayanginya. Akan tetapi, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, perintah itu pun dilaksanakan dengan tulus. Pada saat yang sama, orang kafir yang telah memusuhinya memanfaatkan peristiwa itu untuk menghinanya. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak peduli dengan hinaan tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada putranya Ismail alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102 sebagai berikut. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangzur madza tara. Yang artinya,
Hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail merupakan anak yang soleh, maka perintah itu pun dia terima dengan mengatakan kepada ayahnya sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 102 berikut. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim semakin terharu dengan jawaban anaknya. Sampai akhirnya Ismail pun siap disembelih di atas sebuah bukit. Akan tetapi ketika pedang Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap memotong leher Ismail alaihissalam, tiba-tiba tubuh Ismail diganti oleh malaikat Jibril dengan seekor kambing atau sembelihan yang besar. Peristiwa itu menjadi dasar syariat kurban dan kini diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan penyembelihan hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah atau hari Idul Adha atau 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari Tasyrik sampai sekarang. Ya, tugas untuk anak-anak yaitu membaca kembali materi yang telah disampaikan Bu Guru dari halaman 43 sampai 48. Sekian dari Bu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.